Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang rehabilitasi lahan hutan bekas terbakar. Sebelum masuk ke langkah rehabilitasi, alangkah lebih baiknya kita harus mengetahui terlebih dahulu apa sih kebakaran hutan itu, apa saja penyebabnya, kemudian bagaimana dampaknya bagi lingkungan dan masyarakat. Mari kita mulai membahasnya. Kebakaran hutan adalah suatu keadaan saat hutan dilanda api sehingga mengakibatkan kerusakan hutan dan hasil hutan yang menimbulkan kerugian ekonomis dan nilai lingkungan. Secara umum, kebakaran hutan yang terjadi di Indonesia disebabkan oleh 3 faktor utama, yaitu kondisi bahan bakar, cuaca, dan sosial budaya masyarakat. Kondisi bahan bakar yang rawan terhadap bahaya kebakaran adalah jumlahnya yang melimpah di lantai hutan, serta kadar air yang relatif rendah di hutan. Suhu yang tinggi juga ikut andil dalam meningkatkan kebakaran hutan. Lalu ada faktor sosial budaya masyarakat. Dalam hal ini, faktor penyebabnya yaitu penggunaan api dalam kegiatan persiapan lahan, pembalakan liar, kebutuhan akan hijauan makanan ternak, dan perambahan hutan. Dampak kebakaran hutan. Kebakaran hutan dapat menyebabkan terdegradasinya kondisi lingkungan, kesehatan manusia, dan aspek sosial ekonomi bagi masyarakat. Yang pertama yaitu terdegradasinya kondisi lingkungan. Dalam hal ini, kebakaran hutan dapat menyebabkan perubahan kualitas fisik tanah yang meliputi penurunan porositas total, penurunan kadar air tersedia, penurunan permeabilitas, dan meningkatnya kerapatan limbah. Yang kedua yaitu perubahan kualitas kimia tanah yang meliputi pH, kandungan N total, kandungan fosfor, dan kandungan basa total. Tetapi, terjadi penurunan kandungan C organik. Yang ketiga yaitu terganggunya proses dekomposisi tanah karena mikroorganisme yang mati akibat kebakaran. Yang keempat yaitu rusaknya siklus hidrologi. Dan yang terakhir, terjadinya emisi gas karbon dioksida dalam jumlah besar. Yang kedua yaitu kesehatan manusia. Ribuan penduduk dilaporkan menderita penyakit infeksi saluran pernapasan, sakit mata, dan batuk akibat dari asap kebakaran. Lalu yang ketiga, aspek sosial ekonomi. Kebakaran hutan dapat menghilangkan sumber mata pencaharian masyarakat yang masih menggantungkan hidupnya pada hutan dan penurunan produksi kayu. Intervensi manusia sangat diperlukan dalam upaya untuk memperbaiki kondisi hutan yang rusak akibat kebakaran. Upaya perbaikan atau restorasi yang bisa dilakukan adalah melalui rehabilitasi lahan dengan penanaman kembali atau replanting. Melalui rehabilitasi ini, diharapkan akan terjadi perbaikan kualitas lahan, yaitu dari areal kosong menjadi areal bervegetasi, atau dari areal yang miskin vegetasi akan menjadi areal yang kaya akan keanekaragaman hayati. Rehabilitasi ini dapat dilakukan, salah satunya adalah pada lahan hutan gambut yang terbakar. Tahapan-tahapan rehabilitasi hutan gambut terbakar meliputi penilaian terhadap areal yang akan direhabilitasi, pemilihan jenis tanaman yang tepat, penyiapan lahan, waktu penanaman, dan pemeliharaan. Yang pertama yaitu penilaian terhadap areal yang akan direhabilitasi. Dalam penilaian ini, terdapat 2 parameter penting yang harus diperhatikan, yaitu yang pertama, kondisi awal penutupan lahan oleh vegetasi. Informasi mengenai kondisi awal penutupan lahan oleh vegetasi sangat penting untuk menentukan jenis tanaman yang nantinya akan dipilih untuk ditanam. Yang kedua yaitu potensi genangan. Potensi genangan suatu lokasi bisa diketahui setelah mengetahui kondisi topografinya. Dalam hal ini, perlu dihindarkan penanaman pada lokasi yang rendah atau cekungan. Hal praktis yang bisa dilakukan untuk menduga potensi genangan adalah dengan melakukan survei saat puncak musim hujan, yaitu dikala permukaan tanah tertutup air paling tinggi. Dalam upaya mengatasi genangan air ini, sebaiknya dibuat gundukan buatan sebelum penanaman bibit dilakukan. Yang kedua yaitu pemilihan jenis tanaman yang tepat. Tanaman yang dipilih sebaiknya merupakan jenis lokal, yaitu jenis yang pernah ada di lokasi tersebut.
Untuk lokasi yang masih bervegetasi, jenis-jenis yang bisa dijadikan alternatif pilihan yaitu meranti rawa Sorea pauciflora, jelutung rawa Dierra lowi, dan Ramin gonistillus bancanus. Sementara itu, beberapa tanaman yang disarankan untuk tujuan perbaikan ekologis adalah jambu-jambu atau temasam Eugenia spicata dan Araficus microcarpa. Tahapan yang ketiga yaitu penyiapan lahan yang meliputi dua kegiatan utama, yaitu yang pertama, penentuan jarak tanam. Jarak tanam yang sering dipakai adalah 5 x 5 meter atau 5 x 10 meter. Yang kedua yaitu pembuatan gundukan buatan. Tahap yang keempat adalah waktu penanaman dan penanaman. Waktu penanaman bibit diusahakan pada saat menjelang musim penghujan. Tetapi jika lokasi penanaman rawan banjir, maka waktu penanaman sebaiknya dilakukan menjelang akhir musim hujan. Kegiatan penanaman diawali dengan pembuatan lubang tanam terlebih dahulu di atas gundukan. Bibit diletakkan pada bagian tengah lubang tanam dan selanjutnya ditimbun dengan galian lubang. Posisi batang harus diusahakan lurus dan teguh, bila perlu diikatkan pada ajil. Tahap yang terakhir yaitu pemeliharaan. Aktivitas utama yang harus dilakukan dalam rangka pemeliharaan adalah yang pertama penyulaman, lalu yang kedua pembersihan piringan atau gundukan untuk mengurangi persaingan hara dan mendapatkan ruang yang cukup untuk pertumbuhan bibit.